Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Maka kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang persamaan reaksi. Nah, di sini persamaan reaksi itu menunjukkan yaitu rumusan dari suatu peristiwa atau perubahan ataupun reaksi dari suatu reaksi kimia. Nah, kalau saya kasih contoh, bagaimana kita melihat persamaan reaksi atau menuliskan persamaan reaksi, yaitu antara gas hidrogen dan gas oksigen yang membentuk air. Nah, di sini kalau kita buat reaksinya, yaitu reaksi antara gas hidrogen, di mana gas hidrogen itu yaitu memiliki rumus molekul H2. Nih, H2 yaitu hidrogen bereaksi dengan oksigen O2 dan membentuk air yaitu H2O. Nah, di sini dari persamaan ini, dalam persamaan reaksi kimia, kita harus bisa menentukan yang manakah yang merupakan pereaksi, yang mana yang merupakan produk. Karena dalam persamaan reaksi ini ada yang dikatakan reaksi atau reaktan dan produk. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa yang di sebelah kiri inilah yang dikatakan pereaksi atau yang dikatakan reaktan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini yang dikatakan produk. Nih, produk. Nah, jadi dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa yang dikatakan reaktan itu adalah unsur-unsur atau atom-atom atau molekul ataupun senyawa yang ada di ruas kiri. Nah, pada ruas kiri tadi berarti yang merupakan reaktan itu adalah yang mana tadi ruas kiri? Nah, di ruas kiri itu ada H2 dan O2. Berarti yang merupakan reaktan adalah si H2 dan si O2. Nah, ini H2 dan O2. Inilah yang merupakan reaktan. Sedangkan produk. Nah, kalau dikatakan produk berarti unsur-unsur atau atom atau molekul atau senyawa yang berada di ruas kanan. Nah, siapa tadi di ruas kanan? Nah, di ruas kanan adalah si H2O. Maka H2O lah yang dikatakan sebagai produk. Nah, jadi yang dikatakan sebagai produk itu adalah H2O. Nah, kemudian di dalam persamaan reaksi ini juga, dalam persamaan reaksi ini juga ada yang dikatakan koefisien. Nah, kembali lagi kita kepada persamaan reaksi tadi, koefisien. Nah, koefisien ini apa yang dimaksud dengan koefisien? Nah, koefisien itu angka di depan unsur, atom ataupun molekul ataupun senyawa. Nah, jadi yang menyatakan jumlah unsur tersebut, maka kalau saya buat tadi persamaan reaksinya di sini, nah ini ya. Jadi kalau kita lihat yang mana yang dikatakan koefisien, tadi yang dikatakan tadi dibilang koefisien itu angka di depan. Siapa yang angka yang di depannya? Yaitu ini. Nih. Ini angka depan. Maka ini yang dikatakan koefisien. Sedangkan di dalam produk H2O ini ada angka yang di depan H2O. Inilah koefisiennya. Maka 2 ini dikatakan koefisien. Nih. Dan pada H2 ini ada angka 2 di depannya, maka ini yang dikatakan koefisien. Nih. Sedangkan pada O2 berapa koefisiennya? Jadi karena tidak tertulis itu dikatakan 1. Maka kalau dalam persamaan reaksi kimia, angka yang tidak tertulis itu 1. Nah,
Jadi dengan kata lain bahwa kita lihat lagi bahwa koefisien H2 tadi di sini berapa? H2. Ini ada 2. Maka dapat kita katakan bahwa koefisien H2 itu adalah 2. Sedangkan koefisien O2 tadi berapa? Itu 1. Dan koefisien H2O nih, H2O koefisiennya adalah 2. Nah, itu angka koefisien, angka yang di depan. Kemudian komponen yang lain yaitu yang dikatakan indeks. Indeks itu angka kecil agak ke bawah di belakang atom yang menyatakan jumlah atom tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat, nah kembali lagi ke persamaan reaksi tadi. Yang mana di sini angkanya yang letaknya agak ke bawah, yaitu yang di belakang atom. Nah, ini perhatikan. Maka ini angka-angka yang di bawah-bawah ini yang dikatakan angka indeks. Nah, angka indeks. Jadi, kalau kita lihat lagi bahwa pada ruas kiri, di ruas kiri tadi ada atom H, ada atom O. Nih, ada H, ada atom O. Maka indeks dari si H adalah 2. Ini kita tuliskan di sini bahwa indeks H ada 2. Sedangkan indeks U ada 2. Maka bisa kita tuliskan bahwa indeks U adalah 2. Kemudian kita lihat di ruas kanan. Ruas kanan tadi dikatakan produk. Nah, di sini ada juga H, ada juga O. Maka yang dikatakan indeks H ada 2. Sedangkan indeks O tidak tertulis, itu dikatakan 1. Maka indeks H di sini 2, indeks O adalah 1. Nih, 1 ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, lalu bagaimana yang dikatakan kalau jumlah atom yang di sebelah kirinya dengan jumlah atom yang di sebelah kanannya dikatakan bahwa reaksi tersebut sudah setara. Nah, inilah yang dikatakan reaksi kimia yang sudah setara. Yang bagaimana itu? Yaitu jika dikatakan sudah sempurna. Nah, bagaimana syaratnya? Apa syaratnya supaya dikatakan reaksi itu sudah setara? Nah, syaratnya ada 2. Yang pertama, apabila jenis atom di ruas kiri sama dengan jenis atom di ruas kanan. Nah, yang bagaimana itu jenis atomnya? Nah, kalau kamu lihat di ruas kiri ada H, ada O, ada atom O. Di ruas kanan ada atom H, ada atom O. Nah, berarti syarat pertama sudah sesuai bahwa jenis atomnya sama. Lalu kita lihat jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Nah, kalau kita lihat jumlah atom, nah dari mana kita melihat jumlah atom? Nah, ingat bahwa jumlah atom, untuk mendapatkan jumlah atom, lihat rumusnya, bahwa jumlah atom itu diperoleh dari koefisien kali indeks. Koefisien tadi angka yang di depan, sedangkan indeks angka yang agak ke bawah. Maka kalau kita lihat di sebelah kiri, ini tadi sebelah kiri ya, ini yang dikatakan reaktan, ini yang dikatakan produk. Nah, di sebelah kiri jumlah atom H itu ada 4. Dari mana? Yaitu koefisien dikali indeks. 2 kali 2, 4. Maka di kiri jumlah atom H itu ada 4. Sedangkan jumlah atom O, lihat. Koefisiennya 1. 1 indeks 2. 1 kali 2. Berarti jumlah atomnya ada 2. Nih, itu yang di sebelah kiri. Lalu yang sebelah kanan kita lihat. Nah, di sini si H tadi punya indeks 2, si O punya indeks 1. 1 tidak tertulis. Nah, koefisien, ini koefisien untuk si H dan untuk si O. Maka jumlah atom H di kanan 2 kali 2.
berarti jumlah atom H di kanan 4. Sedangkan jumlah atom O 2 kali 1, indeksnya 1, koefisien 2 kali indeks 1. Berarti di kanan jumlah atom O ada 2 kali 1. Maka kalau kita lihat sudah sama, jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan. Nih, 4, 2. Di sini juga 4, 2. Nah, ini 2 ya. Nah, jadi ini sudah memenuhi persyaratan yang kedua tadi, yaitu setara apabila jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Nah, berarti dikatakan reaksi ini sudah setara. Lalu yang berikutnya, nah kalau kita lihat lagi, kita lihat contoh. Nah, bagaimana menyetarakannya? Nah, ikuti langkah berikut. Nah, ini saya kasih dulu reaksi yang belum setara, yaitu hidrogen yang bereaksi dengan oksigen membentuk air. Nah, ini kan koefisiennya belum ada saya tulis. Nah, jadi kita mulai dengan langkah-langkah yang pertama. Nah, sekarang kita lihat yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang mana jumlah atomnya lebih banyak? Nah, tentunya yang kanan. Lihat, jumlah atomnya di sini H2O1, berarti 3. Iya kan? Ini lebih banyak. Maka kita tetapkanlah H2O itu atau zat yang di kanan tadi dikatakan lebih banyak atomnya. Maka kita buatlah dulu koefisien si H2O ini 1. Nah, ini 1. Lalu kalau sudah kita buat koefisien H2O1, berarti kan udah bisa lah kita lihat, kita hitung jumlah si H. Di kanan itu H sama dengan 2. Dari mana? Koefisien 1 kali indeksnya 2. Ya kan? Nah, sekarang di kanan sudah 2. Lalu kita lihat di kiri. Nah, berapa jumlah atom H di kiri? Lihat, di kiri ini indeksnya kan masih 1. Nah, 1 kali 2. Berarti di kiri H itu sudah 2. Berarti sudah sama. Yaitu H di kiri 2, di kanan 2. Sama. Itulah dia. Maka kita buatlah di sini dulu koefisien si H itu 1. Nah, tinggal si O kita lihat. Nah, lihat di sini lagi di kanan. Si O itu kan punya koefisien indeks 1. Koefisien di sini 1. Berarti jumlah atom O koefisien kali indeks. Berarti 1 kali 1. Nah, berarti di kanan jumlah O itu adalah 1. Nih. Nah, sedangkan di kiri kita lihat ini 2 kan? Koefisiennya 1, indeks 2. Berarti belum sama. Di kiri 2, di kanan 1. Lalu bagaimana? Nah, yang di kiri ini kita kalikanlah dengan setengah. Nih, kita buatlah koefisiennya setengah. Nah, ini dia setengah. Nih, setengah. Itu koefisien setengah. Setengah kali indeks 2. Setengah kali 2 kan 1. Maka kalau kita lihat bahwa di dalam reaksi ini tadi di kiri hanya sama dengan 2. Itu kan? O-nya sama dengan 1. Nih, setengah kali 2. Sedangkan di kanan, nih, H tadi ada 1 kali 2. Makanya jadi 2. O 1 kali 1. Nih, 1 kali 1. Maka 1. Jadi kalau kamu lihat di kiri jumlahnya sudah sama dengan yang di kanan. Nih. Maka ini yang dikatakan reaksinya sudah setara. Tapi ingat bahwa ini dalam persamaan reaksi koefisiennya itu biasanya menggunakan bilangan bulat. Nih,
koefisien biasanya menggunakan bilangan bulat. Maka tadi kan ini sudah 1, setengah, 1. Ini kan ada bilangan pecahan. Lalu bagaimana kita buat supaya bilangan ini bilangan bulat? Nah, jadi semua koefisien ini kita kali 2. Nih, koefisiennya aja ya, kali 2. Tidak ikut indeks. Nah, jadi 2 dikali 1, maka terbentuklah 2H2. Lalu 2 dikali setengah, maka 1. 2 kali 1, 2. Maka kalau kita lihat di sini 2H2. Berarti jumlah H di sini 4. Nih ya, koefisien kali indeks. 2 kali 2, H itu 4, sedangkan O koefisiennya 1 kali 2. Maka O di kiri 2. Di kiri tadi H4 dan O 2. Kemudian di kanan kita lihat 2 kali 2 berarti hanya 4. 2 kali 1 berarti O-nya 2. Berarti sudah sama. Jumlah H di kiri sudah sama dengan di kanan. Jumlah O di kiri sudah sama dengan di kanan. Maka dikatakan reaksi ini sudah setara. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nah, kita ambil lagi aluminium. Nih, aluminium. Aluminium yang bereaksi dengan asam sulfat yang menghasilkan aluminium sulfat ditambah gas hidrogen. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini yang mana jumlah atomnya yang paling banyak. Nah, itulah kita tetapkan dulu 1. Nah, dari kiri ke kanan yang paling banyak jumlah atomnya kan ini. Nah, ini aluminium sulfat. Ini yang paling banyak. Maka kita tetapkanlah koefisien aluminium sulfat ini 1. Nih. Nah, kalau sudah kita tetapkan 1, maka kita tulislah 1 dulu. Walaupun dalam reaksi kimia tidak pernah 1 itu ditulis. Jadi ini kita tulislah dulu 1. Maka kalau sudah 1 di sini, berarti kita lihatlah mulai satu-satu. Aluminium. Berarti jumlah aluminium di sini ada 1 kali 2. Berarti kan 2. Nah, kita lihat di kiri. Nah, aluminium di sini masih 1. Berarti koefisien aluminium harus kita tuliskan 2. Nah, ini 2. Berarti aluminium di kiri sudah 2, di kanan sudah 2. Nah, itu untuk aluminium. Lalu kita lihat lagi. Di sini untuk ion sulfat. Untuk sulfat dulu. Di sini kan dalam kurung ini 3. Artinya apa? Nih. Artinya bahwa SO4 di sini ada 3. Sementara di sini kita lihat SO4-nya kan 1. Nah, kalau saya buatlah dulu ini dalam kurung. Nih, ini menunjukkan 1. Tapi karena indeksnya 1, makanya tadi tidak dibuat dalam kurung. Cuma, ya seperti ini, H2SO4 saja. Nah, jadi maka karena di sini tadi 3, maka kita tuliskanlah 3 di sini. 3 di sini. Supaya SO4-nya 3, sama dengan yang di kanan. Nah, kita tulislah. Berarti koefisien H2SO4 itu ada 3. Berarti jumlah SO4, nah, ini udah kita tulis 3. Kan berarti jumlah ini kan koefisien berlaku untuk semua. Nah, berarti SO4 jumlahnya sudah 3. Nah, berarti sudah sama dengan yang di kanan. SO4 ada 3. Lalu tinggal, nah di sini tadi sudah kita tulis 3. Berarti jumlah H di sini kan sudah 6. 3 kali 2 6. Sedangkan di sini kan belum, masih 2. Maka kita tulislah koefisien H di kanan 3. Nih, berarti H di kanan di sini, nih 6. Di sini juga 6. Maka dari reaksi ini,
maka dapatlah dikatakan di sini aluminium itu jumlahnya, aluminium di kiri jumlahnya 2, sedangkan dalam 3H2SO4 jumlah H-nya itu ada 6. Ini. Sedangkan jumlah S-nya 3 kali 1 ada 3. Jumlah atom U-nya 3 kali 4 ada 12. Nih, 12. Lalu di kanan kita lihat. Ini aluminium. Tadi koefisien 1 dikali indeks 2 berarti 2. Lalu SO4 ini kan dalam kurung ya, dalam kurung 3, berarti 3 ini berlaku untuk S, berlaku untuk O. Maka S 1 kali 3 dikali lagi koefisien 1, berarti S-nya ada 3. Nah, kemudian O dalam kurung 4 kali 3, 12. Koefisiennya 1, berarti O-nya ada 12. Lalu H berapa? Nih, koefisien 3 kali indeks 2. Maka H sama dengan 6. Maka kalau kamu lihat di sini bahwa di ruas kiri, inilah kiri tadi. Ini kiri, sedangkan ini kanan. Nih, di kiri H 6, di kanan 6. S 3, di kanan 3. O-nya di kiri 12, O-nya di kanan 12, sedangkan aluminium 2 dan di kanan aluminium 2. Nah, jadi demikian pembelajaran kita kali ini tentang penyetaraan persamaan reaksi kimia. Tetap belajar, kembali diulang-ulang, dan ingat, stay at home. Sampai di sini dulu. Selamat pagi dan terima kasih. Bye.